warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Suci Nur Hanifa, NPM A1A021075, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan aliran filsafat, kapitalisme, postmodernisme, dan neoliberalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan manusia, guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta di Eropa. Hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini kapitalisme tidak hanya dipandang suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada 2 atau 3 abad yang lalu. Postmodernisme menjadi istilah populer sebagai aliran yang rajin mengajukan protes kepada filsafat. Hermeneutika muncul untuk menjembatani kritik postmodernisme terhadap filsafat. Filsafat modern yang dibawa oleh Descartes dianggap melahirkan berbagai dampak buruk untuk dunia di kemudian hari. Pandangan dualistiknya yang membagi seluruh kenyataan menjadi subjek dan objek, spiritual dan material, manusia dan dunia, dan sebagainya, telah mengakibatkan objektivitas alam dan eksploitasi alam secara besar-besaran dan semena-mena. Zaman modern yang lalu diasumsikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, heritage, eksploitasi, nasionalisme, dan sebagainya, ternyata tidak dapat diterima begitu saja oleh sebagian orang lain. Istilah postmodernisme dipopulerkan oleh para seniman, penulis, dan kritikus sastra yang menunjukkan sebuah gerakan yang menolak modernisme berhenti dalam birokrasi. Dalam bidang filsafat, postmodernisme berarti kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia, epistemologi, dan ideologi modern. Dengan kata lain, istilah postmodernisme di bidang filsafat menunjukkan pada segala suatu bentuk refleksi kritik atas paradigma modern dan metafisika pada umumnya. Van Hout, seorang tokoh pemikir radikal postmodernisme, mengatakan bahwa adanya budaya itu dikonstruksi oleh subjeknya, yaitu manusia, yang bebas tidak lagi oleh agama dan masyarakat. Intinya ialah kebebasan. Inilah semangat yang tampak akhir ini setelah modernisme. Dua aliran utamanya ialah dekonstruksionisme dan relativisme. Semangat postmodernisme mencoba mendekonstruksi kembali konstruksi-konstruksi yang ada, namun tanpa memberikan konstruksi yang baru sebagai alternatif. Karena bagi kaum postmodernisme segala sesuatu adalah relatif, atau di dunia ini tidak ada yang mutlak. Suatu konstruksi atau baik konstruksi pemikiran akan terus dipertanyakan tentang kebenarannya dan bisa berubah-ubah setiap saat karena mustahil menemukan kebenaran yang hakiki. Ditandai dengan tekanan berat pada segi positif ekonomi pasar bebas, disertai dengan usaha menekan campur tangan pemerintah dan konsentrasi kekuasaan swasta terhadap perekonomian. Dalam buku A Brief History of Neoliberalism, David Harvey 2005 mengatakan neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas.
perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem pemilikan pribadi. Sedangkan menurut Harvey 2005, neoliberalisme merupakan proyek politik sebagai obat penawar terhadap ancaman yang dihadapi oleh tatanan sosial, kapitalisme, dan penyakit yang dideritanya. Dalam kehidupan bernegara, pandangan liberalisme ini memberikan pengaruh besar dalam melihat hubungan antar negara-negara pasar publik. Di kasus liberalisme, menurut kinerja dan kepentingan pasar sebagai satu-satunya tolak ukur dalam kebijakan yang digulirkan untuk pemerintah. Akibatnya, negara tidak memiliki wewenang apapun untuk mengontrol dan mencampuri pasar bebas. Demikian materi video pembelajaran dari saya. Jangan lupa like, comment, and share. Thanks for watching. See you and bye-bye.